Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3F Manajemen, dari tim yang dikoordinatori oleh Ustaz Fitri, adapun anggota timnya yaitu Seri Fitri Estiazah dan juga Retno Dewi Pembayun. Di sini kami akan mengulas kembali atau meresum materi yang telah dijelaskan pada uh, mata kuliah Public Relation pada part 1 sampai dengan part 14. Baik, untuk mempersingkat waktu, mulai saja penjelasannya. Yang pertama oleh saya terlebih dahulu, Aisyah Wahdi. Baik, next. Next. Baik, untuk part 1, itu tidak tercantum pada slide. Tidak tercantum pada slide karena di situ kami membahas mengenai kontrak kuliah selama perkuliahan mata kuliah Public Relation dan juga mengenai peraturan dan sistematis pembelajaran pada mata kuliah Public Relation dan juga membahas mengenai penilaian pada setiap part untuk mata kuliah Public Relation dan juga membahas tentang media yang akan digunakan untuk pembelajaran selama 1 semester dan juga sedikit membahas mengenai Public Relation atau materi yang akan dibahas untuk 1 semester ke depan. Nah, lalu setelah part yang pertama, kita lanjut ke part kedua, di mana part kedua ini pada part kedua atau pertemuan kedua ini membahas mengenai definisi, fungsi, dan perbedaan dari Public Relation dengan marketing dan HR, yang mana definisi dari PR itu sendiri yaitu seni atau ilmu sosial yang bertujuan untuk menganalisis tren, memberikan saran kepada organisasi atau perusahaan, serta menjalankan program komunikasi untuk kepentingan perusahaan ataupun kepentingan organisasi. Nah, di situ selain definisi kami juga membahas mengenai fungsi PR. Nah, di mana fungsi PR itu sendiri yaitu membangun hubungan yang baik dengan publik, lalu mengelola reputasi perusahaan, dan juga memberikan pemahaman terkait organisasi atau perusahaan kepada publik, dan juga menangani isu atau masalah yang berkaitan dengan perusahaan kepada publik. Lalu selain itu kami juga membahas mengenai perbedaan PR dengan marketing dan HR, yang mana marketing ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dan juga peningkatan penjualan. Sedangkan PR itu lebih fokus pada membangun hubungan dan citra positif di mata publik gitu. Lalu perbedaan PR dengan HR, yang mana PR ini fokus pada hubungan eksternal terkait reputasi perusahaan dengan publik. Nah, sedangkan HR ini fokus pada pengelolaan karyawan dan hubungan internal pada perusahaan. Next. Setelah part kedua, kita lanjut ke part ketiga, yang mana part ketiga ini kami ditugaskan untuk membuat desain Canva dengan ukuran 3x4, yang mana slide-nya itu berisikan tentang materi yang sudah kita bahas pada part sebelumnya, yaitu part 2, yang mana pada desain Canva itu kami membuat mengenai definisi dari public relation, fungsi dari public relation, dan juga hubungan antara public relation dengan marketing. Next. Setelah part ketiga, kita lanjut ke part keempat, yang mana part keempat ini kita membahas mengenai materi public relation dari buku Public Relation for Dummies edisi kedua. Nah, di mana buku ini menjelaskan tentang pentingnya PR dalam membangun reputasi dan citra positif perusahaan. Nah, penulis di sini itu menceritakan tentang keberhasilannya mendapatkan perhatian dari media melalui gerakan kreatif atau campaign Strike Back, yang mana dengan gerakan tersebut perusahaan yang baru didirikannya itu bisa terkenal dan juga menarik klien baru gitu untuk perusahaannya. Nah, poin penting dari pembahasan pada part keempat ini yaitu menjelaskan bahwasannya kreativitas itu sangat penting dalam juga publisitas yang kita lakukan itu memiliki tujuan yang jelas seperti meningkatkan reputasi atau mendukung pemasaran, dan juga keberhasilan PR itu nggak hanya bergantung pada koneksi media, tapi juga ada ide, strategi, dan juga pelaksanaan yang tentu saja harus dengan baik. Next.
Lalu lanjut setelah part keempat, kita lanjut ke part kelima, yang mana part kelima ini kami di kelas 3F ditugaskan untuk memilih salah satu negara, yang mana kelas 3F ini memilih negara Jepang, dan kita ditugaskan untuk mencari tokoh yang terjun di dalam dunia public relation dari Jepang, dan kita membuatkannya desain Canva, yang mana berisikan bibliografinya dan juga pengaruhnya terkait bidang PR dan juga pencapaian atau achievement dari tokoh tersebut, dan juga beberapa fun fact. Dan pada tim kami memilih Dr. Takashi Ino yang merupakan tokoh PR di Jepang yang memang sangat terkenal dan sangat berpengaruh. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini ada pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 yaitu kita disuruh masing-masing kelompok untuk mencari jurnal, dan jurnal tersebut kita harus mencari 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh public relation. Yang pertama ada media literasi, yaitu kemampuan PR untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber media. Yang kedua ada media monitoring, yaitu kemampuan untuk memantau dan menganalisis liputan berita atau diskusi tentang sebuah organisasi di media tradisional dan digital. Yang terakhir ada public campaign skill, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengimplementasikan kampanye komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 yaitu kita mencari tentang dialog public campaigns dan menampilkan di depan kelas setiap kelompok. Dan kelompok kami itu memilih untuk public campaigns tentang brand skincare, yaitu brand Wardah. Yang selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-8, yaitu presentasi tentang figur PR yang dari Jepang. Yang kita pilih yaitu Dr. Takashi Ino. Lanjut. Kemudian ada pertemuan 9. Di pertemuan 9 ini kita bikin majalah dan disuruh mencari 3 jurnal yang berhubungan tentang sosial media dengan public relation. Dan di kelas kita, kelas 3F, memilih untuk TikTok sebagai sosial medianya. Dan kelompok kami memilih 3 jurnal, yaitu yang pertama The Postal Model Application to Up Boomer and TikTok from a Public Relation Perspective. Yang kedua ada Development of TikTok-based Digital Content for Public Relation of a Master Program. Yang ketiga ada The Role of Public Relation as a Digital Marketing Strategy for Festology Product in Enhancing Brand Awareness on TikTok Social Media. Selanjutnya ada pertemuan 10, yaitu kita disuruh ngerangkum 3 jurnal tersebut. Yang pertama ini ada jurnal Development of TikTok-based Digital Content for Public Relation of a Master Program, yaitu jurnal ini berdiskusi tentang penggunaan TikTok sebagai media PR untuk mempromosikan program atau konten kreatif melalui video pendek, dan hasilnya menunjukkan TikTok ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan audiens melalui konten kreatif video pendek. Selanjutnya ada jurnal kedua, yaitu The Role of Public Relation as a Digital Marketing Strategy for Festology Product on TikTok, yaitu di sini kita tuh membahas peran masyarakat terhadap meningkatkan merek Festology, yaitu merek skincare gitu kan. Nah, melalui konten yang berfokus pada audiens dengan kolaborasi melalui influencer. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa TikTok efektif untuk membangun kesadaran merek melalui konten interaktif.
Selanjutnya ada jurnal yang terakhir yaitu The Puzzle Model Application to Boomer and TikTok from a Public Relation Perspective. Yaitu jurnal ini membahas tentang fenomena boomer dan popularitas TikTok dari perspektif hubungan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa TikTok efektif untuk PR dan pemasaran karena dapat menjangkau audiens muda dan mempengaruhi opini publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Retno. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Retno. Pada part 11 kita ditugaskan untuk mengikuti dan mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi konten kreator HON yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Cirebon. Pada part 12 kita membahas mengenai peran public relation, membahas mengenai dua jurnal yang dipilih di kelas. Yang jurnal pertama kita membahas mengenai peran public relation dalam upaya meningkatkan brand awareness TikTok Shop. Jurnal ini membahas public relation membantu meningkatkan brand awareness TikTok melalui konten kreatif, tren, tantangan, dan video yang menarik. Public relation juga bekerja sama dengan influencer dan pengguna TikTok untuk memperluas jangkauan audiens dan membangun kepercayaan terhadap merek. Yang jurnal kedua yang kita bahas adalah peran mikro influencer TikTok sebagai strategi public relation, komunikasi, pemasaran, dan untuk peningkatan eksistensi merek gula padi. Jurnal ini membahas penggunaan micro-influencer TikTok sebagai strategi public relation dan komunikasi pemasaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konten autentik dan micro-influencer dapat meningkatkan brand awareness, interaksi audiens, dan loyalitas pelanggan terhadap merek gula padi. Selanjutnya, pada part 13, kita mengirimkan video yang berisikan tentang kompetisi konten kreator HON yang pada part 11 kita ikuti. Setelah video selesai dibuat dan diedit, lalu kita mengirimkannya kepada pihak Bank Indonesia Cirebon. Selanjutnya pada part 14 kita membuat mind mapping berdasarkan penjelasan dua jurnal pada part 12. Pada bagian ini mind mapping menunjukkan bahwa micro-influencer memiliki peran penting dalam strategi public relation. Melalui personal branding yang kuat, micro-influencer dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata audiens. Kepercayaan tersebut mendorong komunikasi dua arah yang lebih efektif antara perusahaan dan audiens. Dengan demikian, penggunaan micro-influencer dapat membantu meningkatkan brand awareness dan membangun citra positif serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari saya untuk part 14. Baik, karena sudah dipaparkan mengenai resume atau kilas balik dari part 1 sampai dengan part 14 untuk mata kuliah Public Relation. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.